وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya, ini biasa sampai jam berapa? Setengah jam kali ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wa Muhtaram Ki Haji Ahmad Bushairi Nafis, mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, fi sihatin wa lutfin wa afiyah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farisi min Kampung Pulu Kalibata. Kalau sekarang bukan Buncit Raya namanya, Jalan Haji Tuti Alawiyah. Jadi kalau yang nanya Haji Tuti Alawiyah nggak tahu, nah itulah Jalan Buncit Raya. Kebetulan Al-Fakir di sini niat silaturahim. Kalau niat untuk mengajar rasanya jauh, karena di sini saya tahu adalah perkumpulannya orang-orang alim. Terlebih lagi di hadapan kita ada guru kita yang mulia Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Bushairi, yang mana mudah-mudahan kedatangan beliau di sini, duduknya beliau di sini menambahkan fadilah dan barakah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca kitab yang kitab ini Masya Allah penuh dengan faidah-faidah, penuh dengan ilmu. Namanya Fawaidul Mukhtarah, Al-Fawaidul Mukhtarah, kitab tentang faidah-faidah pilihan. Di mana kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh seorang habib muda bernama Habib Ali bin Hasan Baharun, salah seorang anak dari pimpinan pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Nah, beliau adalah murid dari Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya dicatat, dikumpulkan dalam satu kitab ini. Nah, jadi mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita. Ini adalah ilmu daripada guru kita Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitabul ilmi, kitab tentang ilmu. Kitabul ilm, kata kitab ya, menurut para ahli lughah maknahu al-maktub. Jadi kitab masdar maknahu al-maktub, artinya sesuatu yang ditulis ya. Jadi yang namanya kitab adalah masdar bermakna maf'ul ya. Ini buat para santri, para pelajar ya, mungkin bisa menambah ziyadah daripada faidahnya. Kemudian kata ilim ya, ini ilim, al-ilmu itu menurut bahasa berasal dari kalimat alima ya'lamu ilman ya, yang maknanya tahu. Jadi kalau orang sudah tahu, namanya sudah mendapatkan ilmu. Nah, cuma ada yang unik dalam ilmu bahasa, ada yang namanya istiqaq al-kubra namanya ya, atau istiqaqul akbar ya. Istiqaq ada yang akbar, ada yang asghar. Jadi kalau bahasa Arab itu uniknya gini, ada kalimat alima atau ilmun, itu kalau dibalik ya, menjadi amila. Kalau dibalik lagi menjadi lama'a. Nah, itu semua punya makna. Jadi kata ilmun maknanya ilmu, amalun maknanya amal, lam'un maknanya cahaya ya, yang bersinar atau sinar ya. Nah, jadi apa korelasi antara alima, amila dengan lama'ah ya? Alima maknanya adalah ilmu, harus dia itu memiliki amal, amilah. Nah, kalau ilmu sudah diamalkan, sudah amilah, maka yang ketiga adalah
lama'ah, dia akan bersinar, memunculkan cahaya yang disebut dengan nurul ilm. Ya. Jadi kita kan sering dengar, ya al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Buat siapa ilmu itu bercahaya? Buat orang yang sudah alima summa amilah. Buat orang yang sudah tahu kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi kalau ada orang tahu ilmu cuman nggak mengamalkannya, ilmu tidak akan memberikan sinar. La yahtadi ilallah, tidak akan membimbingnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar kisah. Saya pernah dengar kisah dari Syekh Muhanna, salah seorang ulama tasawuf di Mesir, guru juga, merupakan dari guru Kiai Ahmad Bushairi. Beliau cerita, suatu hari Al-Imam Syafi'i yash'ur fi nafsihi annahu alim. Dia merasa di dalam dirinya dia orang alim. Imam Syafi'i merasa dirinya alim. Kemudian yusolli jama'atan. Imam Syafi'i salat menjadi imam. Ketika takbiratul ihram, beliau baca surat Al-Fatihah, lupa surat Al-Fatihah. Subhanallah. Imam Syafi'i, seorang yang dari 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun menghafal Muwatta, sekali baca tulisan langsung ingat, bisa-bisanya lupa baca suratul Fatihah. Oke. Adalah suatu yang ganjil. Ya, kalau kita wajar lupa Fatihah gitu, namanya kita gitu ya. Imam Syafi'i, ya Allah, 13 tahun jadi mufti, 7 tahun hafal Quran, lupa baca surat Al-Fatihah. Setelah sholat, beliau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu ya. Kenapa sih Nabi kita mengajarkan kalau habis sholat istighfar? Itu untuk istighfarin sholat kita. Mungkin bacaannya ada yang nggak benar, mungkin ada rukunnya yang nggak terpenuhi, mungkin ada sunnah-sunnah yang terlewati. Nah itu. Imam Syafi'i istighfar, ya Allah, kenapa bisa kok saya bisa-bisanya lupa suratul Fatihah? Imam Syafi'i istikharah, beliau minta sama Allah, ya Allah, apa dosa saya, apa salah saya? Lalu kemudian Imam Syafi'i malamnya bermimpi, ya. Bermimpi di sidang sama Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para aulia wal ulama. Ketika di sidang sama Allah, Allah mengatakan, ya Syafi'i, ya, lantaran engkau merasa dirimu alim, maka saya jatuhi hukuman padamu. Dan hukumannya adalah engkau harus mati, dieksekusi mati. Lantas ada salah seorang, dia interupsi. Ya Allah, jangan ya Allah, saya interupsi ya Allah, saya minta keringanannya buat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang soleh, Imam Syafi'i orang alim, beliau banyak manfaatnya buat umat, tolong ringankan hukumannya ya Allah. Ya udah, apa kira-kira hukumannya kalau dia diringankan? Kata orang tadi, suruh aja ya Allah dia cium tangan orang yang lebih rendah dari dirinya. Ya udah. Habis latu majlis, bangun Imam Syafi'i dan dia tahu mesti ngelakuin apa. Dia mesti cari orang yang lebih rendah dari dirinya. Keluarlah dia pagi-pagi, sholat subuh jamaah, selesai nyari lah tuh orang mana yang lebih rendah dari dirinya. Dilihat orang sini, wah nih orang soleh. Dilihat orang sini nih orang alim. Nah ada salah seorang secara zahir terlihat bukan sebagai orang alim, terlihat bukan sebagai orang soleh, pakaiannya biasa-biasa aja. Nah, Imam Syafi'i merasa, nah ini orang yang harus anda cium tangannya. Ketika disamperin sama Imam Syafi'i, pengen dicium tangannya, ditarik tangannya, Imam Syafi'i nunduk, Imam Syafi'i digampar. Ya. Imam Syafi'i digampar oleh orang tersebut, waqal, dan dia berkata, ta'addab anta ya Syafi'i. Syafi'i, ente beradab sama aneh. Aneh yang meringankan hukuman ente dalam mimpi ente semalam. Subhanallah. Ya, qabbil yadaka ya Syafi'i. Sekarang cium tanganmu sendiri ya Syafi'i, karena tidak ada yang lebih rendah daripada dirimu sendiri. Subhanallah. Ya, ternyata yang pengen dicium tangannya adalah wali yang minta sama Allah diringankan hukumnya buat Imam Syafi'i. Ternyata memang begitu. Ya. Makanya benar kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya, qalan nas, orang berkata tentang masalah tawadu begini, tawadu begitu. Tawadu itu adalah antakhruj minal bait, ya, wa ta'taqid annahum ahsan minka. Ya. Tawadu adalah ketika engkau keluar rumah dan engkau yakini orang lain itu, manusia itu lebih baik dari dirimu. Itu tawadu, udah selesai. Nah Imam Syafi'i akhirnya tahu
merasa bahwasanya yang salah dirinya karena merasa lebih baik dari orang lain, karena merasa alim. Tuh lihat, cuman ngerasa alim aja baru di hati nih udah dihukum sampai Allah. Bagaimana orang yang bener-beneran ngaku dirinya alim, yadda'i annahu alim, ngaku bahwa dirinya orang alim, pasti dihukum. Loh kok kenapa kok Imam Syafi'i cuman begitu aja dihukum sama Allah? Karena hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, apa yang baik ya buat orang awam, orang biasa, orang-orang soleh itu dianggap maksiat buat orang-orang yang dekat sama Allah. Buat orang kayak kita mahal kayak begitu maklum, tapi buat orang yang dekat sama Allah dihukum sama Allah. Makanya suatu hari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau keluar rumah, dilihat ada anak muda mengemis. Lantas terbetik di hati Imam Junaid Al-Baghdadi, ya Allah, ini anak muda, coba ini anak muda kerja, dia usaha, digunakan ya masa mudanya untuk nyari nafkah, nggak minta-minta. Malamnya dia ngimpi ditegur sama Allah, ternyata orang yang dianggapnya itu adalah wali min auliyaillah. Subhanallah. Cuman terbetik di hati aja itu dihukum sama Allah. Nah begitulah para aulia Allah. Sampai Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Al-Imam Waqi' bin Jarrah. Itu disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Ini Syekh Waqi' bin Jarrah ya, ditanya Imam Syafi'i tuh, sebagaimana masyhur ya syair yang diucapkan oleh Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa qala fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu kata gurunya, kata Imam Syafi'i, aku curhat, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' ya an su'a hifzi, tentang hafalanku yang buruk ya. Baca Fatihah enggak hafal tadi, kelupaan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apa ya? Maksiat hati ya, bukan maksiat zahir. Imam Syafi'i enggak maksiat zahir. Dalam ilmu mustalahul hadis enggak boleh seorang perawi ya yang sikoh itu terlihat mengerjakan maksiat. Kalau ada perawi hadis mengerjakan maksiat secara zahir, udah jatuh martabahnya, jatuh kedudukannya. Imam Syafi'i nggak pernah tuh yang namanya minum khamar, nggak pernah main sama perempuan, nggak pernah macam-macam. Itu maksiat hati. Itu. Ya, faqala fa innal ilma nurun, maka berkata guruku, ilmu itu adalah cahaya. Tuh, baru ilmu nur. Kenapa? Karena ilmu ya ada kaitannya dengan kata lama'a yang bermakna bersinar. Tuh. Ya. Wa nurullah la yuhda lil 'as. Cahaya Allah nggak bakal diberikan kepada orang yang maksiat ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah uniknya bahasa Arab. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda. Walaupun sama ya. Tuh, walaupun tadi tuh ada keunikan, alima diputar amila, diputar mala'a, diputar lama'a. Semua ada makna dan ada korelasi antaranya. Nah, makanya ada seorang ulama namanya Ibnu Jinni, Syekhul Imam Ibnu Jinni, seorang ahli nahu. Beliau menulis kitab namanya Al-Ikhtisas. Nah, silahkan cari kitab itu, nanti ketemu tuh. Di bab pertama yang dibahas ilmu itu. Ya. Jadi bahasa Arab, masya Allah. Contoh ya, kalamah, kalam, berbicara. Ya, malaka, memiliki. Kamula sempurna. Ya, jadi ada malaka, kalama, kamula. Itu memiliki kesamaan korelasi. Apa titik persamaannya? Kata Syekh Ibnu Jinni tadi, titik kesamaannya adalah kuwah. Sama-sama punya kekuatan. Orang kalau ngomong, takalam, ada kuatnya, ada syiddahnya, ada tekanannya. Beda sama orang diam. Orang kalau diam nggak ada kekuatannya. Orang kalau ngomong bisa kuat. Yang kedua, malaka, punya kepemilikan, itu ada makna kuah. Orang kalau punya berarti dia kuat. Yang nggak punya ya nggak kuat. Ya, kayak orang punya duit, kuat nggak dia? Kuat. Ya. Yang ketiga, kamula, sempurna. Orang kalau sempurna pasti kuat. Nah itu ya, itu yang luar biasa dari bahasa Arab. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalna ya Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab.
Kenapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab bahasa yang paling unik, paling banyak kosakatanya. Ya. Nah, silakan buka kitab namanya Tafsir ya Kabir atau dengan yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib karangan Imam Ar-Razi. Itu di bab pertama itu 1 jilid segini tebalnya. Itu menjelaskan tafsir suratul Fatihah min jihatil lughah, dari segi bahasa. Nah, makanya kita kalau belajar bahasa Arab tadi baca kitab kagak lengkap kalau nggak dijelasin makna perkatanya. Nah, inilah kita menjelaskan tentang masalah kitabul ilim. Ya, jadi ilim maknanya adalah ma'rifah. Ilim maknanya tahu. Ya. Ada yang nyeletuk, ada yang nanya begini, Ustadz, ya, kalau ilim maknanya ma'rifat, terus bedanya apa ma'rifat dengan ilim? Kenapa para aulia namanya al-arif billah, tapi tidak dinamakan al-alim billah? Padahal kan maknanya sama-sama tahu. Ya, betul ya. Karena beda antara makrifat dengan maklumat. Ya. Kita sering dengar maklumat, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu maklumat gitu. Maklum sama ma'ruf beda. Makanya wali namanya al-arif billah, ya, enggak al-alim billah. Berkata Syekh Al-Imam ya, Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab yang bernama Mu'jam Mufrad Al-Fadhil Quran, beliau mengatakan kalau arafa ya'rif bil alamat, ya, tahu dengan tanda-tandanya. Kalau alima ya'rif bil kulliyat, dia tahu secara keseluruhan. Tahu secara keseluruhan. Makanya kalau saya bilang ya Ki Ahmad Bushairi misalnya araftuhu, aneh kenal, berarti nggak semua, cuman kenal, paling kenal orangnya, tapi nggak kenal pribadinya, kenal rumahnya, nggak kenal orangnya, itu baru arafah. Kenal dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda. Nah, makanya al-arif billah maknanya orang yang kenal Allah dengan ciri dan tandanya, bukan dengan keseluruhannya, karena nggak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri. Ya, nggak ada yang bisa kenal Allah kecuali Allah sendiri. Ya, kali gitu sealim-alimnya orang nggak bisa mengenal Allah dengan kuliah, nggak bisa meliputi Allah. Makanya nggak ada al-alim billah. Sedangkan al-alim tahu secara keseluruhan tuh. Ya, makanya dalam Asmaul Husna yang 99 kagak ada al-arif, nggak ada. Ya, nama Allah yang ada apa? Allahu Sami'un Alim. Kenapa Allah itu alim? Karena Allah maha mengetahui segalanya. Tanpa ciri-ciri Allah udah kenal semua. Tapi kalau kita enggak, ilmu kita masih terbatas dengan ya, ciri dan tandanya. Makanya kalau ngomongin bab dalam tasawuf namanya ma'rifatullah. Kenapa namanya dengan ma'rifat bukan dengan maklumat? Karena makrifat adalah kenal dengan ciri-cirinya. Ya, jelas ya. Nah, itulah bedanya makrifat al-arif billah dengan al-alim billah. Nah, inilah ya sulitnya, makanya kalau kita ngarang kitab itu sulitnya tadi ikhtiarul lughah, nyari bahasa yang tepat apa ya. Kalau kita nyari bahasa yang tepat, kalau kita nyari bahasa terus bahasanya keliru, nah itu ya kurang dakik lagi, nanti kurang dalam gitu pembahasannya. Ya, semalam saya ngajar di Kuitang, ya, buka kitab Bulughul Maram. Ada kalimat yang unik. Ketika baca hadis, ya Rasul bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjidah." Ya, idza jaa ahadukumul masjid. Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid. Saya sampaikan semalam kata jaa itu berbeda dengan ata. Jaa maknanya datang, ata maknanya datang. Kalau jaa datang dengan berat, dengan mujahadah. Kalau ata datang dengan mudah, dengan gampang. Ya, kita coba praktekkan ini kalimat jaa dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah dan ya kemenangan dari Allah. Bagaimana datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah? Dengan mudah atau dengan sulit? Dengan sulit. Perang dulu, jihad dulu, baru dapat. Tuh. Ya. Tapi kalau ata gampang. Contohnya apa? Ya, dalam Al-Quran, faktu harthakum
anna syi'tum. Ini ngomongin masalah bini ya. Kata Allah, "Fa'tu, datangilah istri ente." Bagaimana kita datangin bini kita? Susah apa gampang? Nah, yang susah bini orang baru susah ya. Nah, kalau bini sendiri mah gampang. Tinggal masuk ke kamar jadi udah selesai kan gitu. Nah, itulah bahasa itu, subhanallah. Makanya saya bikinlah di rumah Markazul Lugha Arabiyah. Ini instruksi dari saya punya guru bagaimana untuk mengembangkan biar orang-orang makin tertarik dengan bahasa Arab. Karena tidak kita pungkiri, Indonesia memiliki kader ulama yang luar biasa. Luar biasa banyaknya. Cuman satu, kemampuan bahasa yang kurang sehingga nggak mendunia. Ya, kita kenal dulu ada yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, mu'alif kitab yang banyak. Ya, kitab-kitab beliau masyhur dah tuh ya. Karena nggak sebutin dah, banyak banget orang Indonesia pakai kitab beliau. Kenapa beliau bisa mendunia? Karena alim bahasa Arab. Di Betawi ada Syekh Junaid Al-Baghdad Al-Batawi. Masyhur luar biasa, mengajar di Masjidil Haram. Kenapa bisa di sana? Karena alim bahasa Arab. Jadi kuncinya adalah tadi, kalau kita pengen ya Allah ya fuk ya, pengen ilmu kita luas mendunia tadi lewat bahasa Arab ya. Coba dah kita nulis nih kitab pakai bahasa Indonesia, nggak dibilang kitab ya. Saya tulis buku pakai bahasa Indonesia, nggak dibilang kitab. Kenapa? Bahasa Indonesia, buku namanya begitu. Tapi ketika kita tulis dengan bahasa Arab namanya apa? Kitab. Dan kitab yang tertulis dalam bahasa Arab itu mungkin sampai ke Mesir. Ya, dulu ada kiai besar di daerah Pancoran namanya Profesor Dr. Nahrawi Abdus Salam. Ya, kita pasti kenal dengan majlisnya Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Itu beliau itu masya Allah kitabnya menjadi rujukan. Kenapa menjadi rujukan? Karena dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab tuh ada keunikan tadi. Kalau kita baca tuh idza jaa ahadukumul masjidah, itu akan memberikan makna lain yang lebih dalam daripada kita mengatakan ya apabila kalian pergi ke masjid. Karena kata pergi nggak ada maknanya. Illa pergi ya dhahab. Dalam bahasa Arab ada dhahaba pergi. Ya, ada saro yasiru pergi. Ada saro yasri pergi juga. Ada intolako yang toliku pergi juga, banyak. Nah terus apa maknanya idza jaa ahadukumul masjid? Maknanya jaa tadi berat ya. Apa tadi ya? Berat. Kata Nabi, apabila kalian datang ke masjid bil mujahadah dengan berat ya. Terbukti enggak? Terbukti. Kadang ya Allah, Gunung Merbabu, Gunung Merapi ribuan mdpl. Nyampe enggak? Nyampe. Naik gunung tinggi nanjat lagi. Masjid Nurul Hidayah kagak nanjat, kagak naik, deket cuman 15 meter, kagak nyampe. Allah, ini bukan nyindiran di luar, bukan ya? Yang luar dengar gak nih? Dengar ya? Ya dah sekalian dah. Di luar ya Allah, kagak nanjat, kagak tuh cuman jalan doang. Hati kita ngerangkak nyampe. Kesandung nyampe, bahasa Betawinya gitu. Kagak datang karena Nabi udah bilang idza jaa ahadukumul masjid. Tuh, karena memang hakikatnya datang ke masjid berat. Kecuali yang dimudahkan Allah dengan taufik dan hidayah. Jangan jauh-jauh dah, antum yang pernah umroh. Kita ini dari Jakarta pengen banget ke makom Nabi, pengen banget sholat di Masjidil Haram. Udah sampai sono ada perasaan berat, betul gak? Kenapa berat? Satu, hotelnya jauh dari masjid, berat. Wajar, jauh, 3 kilo dari masjid. Ada yang hotelnya Zam-Zam, tinggal apa? Tinggal turun, kagak sholat jamaah juga lah. Memang bener, memang udah tuh. Ya. Jadi uniknya bahasa Arab di situ. Makanya saya cinta sekali bahasa Arab, masya Allah. Karena dengan kita baca bahasa Arab sedikit saja, bahkan ada ulama mengatakan begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya suatu bentuk dalam kalimat, dalam kata ya, menunjukkan bertambah pula maknanya. Ya. Jadi kalau ada kalimat fahima, faham, bahasa Arab tuh. Fahim kalau kata orang Arab condet kan begitu ya. Fahim.
Aneh fahim. Makanya kalau mau belajar bahasa Arab yang paling gampang, Arab condet gampang dah. Ya. Tidur apa tidur? Rekut. Gitu. Enak aja rekut gitu. Ana rekut dulu ya, ana rekut gitu. Ya. Ngopi apa ngopi? Gohwa tuh. Itu kalau mau Arab yang gampang, Arab condet tuh, entar baru Arab Yaman, Arab Mesir dah tuh ya gitu. Ya. Yang kayaknya juga ada turunan Arab nih kayaknya, ada ya turunan Arab. Arab maklum apa katanya? Ya. Nah jadi tadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya suatu bentuk dalam kalimat menunjukkan bertambahnya makna. Tadi fahimah, paham. Saya tambahin tak, huruf tak. Tafahama, tafahum. Ya. Kata ulama sorof, kalau ada suatu bentuk kata bentuknya tafa'ala, maka di antara makna yang dia ditunjukkan oleh lafaz tersebut bermakna takalluf. Takalluf tuh maksa, ya, usaha, itu namanya tafa'ala. Jadi kalau fahima faham, tafahama berusaha untuk faham, memaksakan diri untuk faham, itu namanya tafaham. Itu cuma nambah tak doang tuh. Jadi kita nggak perlu lagi tahu apa sih makna tafahama, cukup tahu asalnya fahima faham, tafahama berusaha buat faham. Contoh lain, alimah, apa alimah? Tahu. Kalau saya pakein ta'alama berarti berusaha buat tahu. Nah makanya orang belajar bahasa Arabnya ta'allum. Kenapa ta'allum? Karena ada upaya, ada usaha biar tahu. Ya ini kan saya yakin di sini bukan orang sini semua kan? Ya betul ya. Ini kayaknya bukan tetangga sini semua. Ada yang dari sono, Tendean, ada yang dari Bangka, gitu kan? Ya ada usaha nih. Ya. Makanya kalau orang mencari ilmu tapi nggak ada usaha, nah ini nggak bakal dapat. Harus ta'alam. Sama koruba, maknanya dekat. Qorib dekat. Saya pakai taqarrub, maknanya apa? Berusaha buat dekat. Makanya taqarrub ilallah maknanya berusaha untuk kita dekat sama Allah. Subhanallah, itu luar biasanya bahasa Arab. Ya. Tahu satu kosakata itu bisa disebar-sebar, diperbanyak sampai bisa tahu kosakata yang lain. Lain sama bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris contoh makan. Makan itu eat. Ya, it. Verb 2-nya apa? At, tulisan at. Verb 3-nya eaten. Apa maknanya? Sama semua. Tapi kalau bahasa Inggris enggak, ya. Banyak bahasa Inggris tuh. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab banyak luar biasa. Nah, itulah. Nah, ini adalah ilmu ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ini mu'alif memulai kitabnya dengan ayat Rabbi zidni ilma. Berharap mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita semua. Amin ya rabbal. Kalimat Rabbi, saya sudah cek, ya mungkin belum keseluruhan. Hampir setiap ayat yang berbicara doa pasti menggunakan lafaz Rabbi. Nanti kalau salah boleh dicek sama guru kita. Ya, hampir seluruh ayat menggunakan pakainya Rabbi. Tapi kalau hadis menggunakan Allahumma. Ya. Jadi kalau kita untuk membedakan mana doa yang diajarkan Allah, mana doa yang diajarkan Rasulullah, doanya bedanya Rabbi sama Allahumma. Ya. Jadi kalau ada kalimat Allahumma inni as'aluka, itu berarti Allahumma berarti dari mana? Dari Nabi. Contoh doa keluar rumah. Diriwayatkan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Nabi kita Muhammad SAW apabila keluar dari rumah, rafa'a ra'sahu wa yanzur ila sama. Nabi angkat pandangannya melihat ke langit. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yahal aliyah. Nah itu doa digunakan lafaz Allahumma. Ya, Allahumma. Kenapa? Dari Rasulullah. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ini doa dari Nabi, bacanya Robbi. Nah ini kayaknya agak-agak gharib ya gitu. Nah yang kedua, kalimat Robbi kagak pakai iya. Ya Robbi, enggak. Langsung waqul Robbi
Zidni, nggak pakai ya Rob. Ya, sedangkan kita kan tahu ya Robbana tuh. Hampir dalam Quran itu menggunakannya Robbi, Robbana, Zalamna, kagak ada ya-nya. Kenapa Allah mengajarkan ya nabinya nggak pakai ya? Coba kita baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Rabbana atina fid. Ada enggak iya-nya? Enggak ada. Apa fadilah, apa faidahnya? Kenapa tidak ada ya-nya? Dalam bahasa Arab, dalam ilmu ma'ani disebutkan dalam babun nida, yaitu adalah an-nida lil ba'id. Untuk manggil orang jauh pakai ya. Jadi kalau orang jauh, ya Ali pakai ya. Kalau dekat enggak. Ya, enggak pakai Ali, cukup Ali. Ya Ali. Nah, Allah mengajarkan kepada kita, kalau manggil Tuhan, Tuhan ente enggak jauh. Cukup ente panggil Rabbi. Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tuh qarib, dekat. Makanya Rabbi, itu ajaran Allah ya. Tuh. Jadi Rabbi tidak ada yaknya karena kita menganggap Allah itu dekat dengan kita. Ya. Yang kedua, zidni ya. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilma. Ya. Allah ulang kata ilm di dalam Quran sebanyak 750 kali. Begitu banyak ya. Karena memang ilmu ini sangat penting ya. Sering orang mengatakan begini, adab dulu baru ilmu. Fahaza sahih, itu kalimat benar nggak salah. Tapi kalau kita telisik lagi, orang yang tahu adab itulah orang yang tahu ilmu. Karena adab merupakan bagian dari ilmu ya. Jangan dipisahkan itu. Walaupun ya kadang-kadang adab itu menunjukkan kepada sesuatu yang zahir. Maka ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini orang luar biasa, alim. Disebut dengan ya Amirul Mukminin fil hadis karena beliau menghafal kurang lebih 1 juta hadis sanad dan matani. Itu bukan hanya sekedar ilmu yang beliau kuasai, tapi gerak-geriknya adalah ilmu. Nah, itu. Sampai ulama-ulama itu datang ribuan bahkan puluhan ribu ke majelis beliau, 1000 belajar hadis, sisanya belajar adab dan belajar bagaimana melihat langsung seorang ulama. Makanya kalau kita ngaji, ini bukan di taklim doang. Ame guru kita ngaji, lagi ngajar kita ikutin, lagi di mobil kita ikutin, semua adalah ilmu. Ulama-ulama alim termasuk sampai cara pakai sendalnya, cara minumnya, cara makannya, cara duduknya, cara bergaulnya, cara ngomongnya, itu semua ilmu. Ya, itu. Wa amarahu bi talabiz ziyadah minal ilm. Allah merintahkan Nabi untuk talabiz ziyadah, meminta tambahan daripada ilmu. Idh huwa asyraful khisal wa arfaul khilal, karena ilmu merupakan sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Makanya yang membedakan kita dengan orang yang alim adalah ilmu. La yastawi, kagak sama orang yang tahu dengan orang yang kagak tahu ya. Makanya guru saya ngajarin begitu, ente kalau kedatangan orang alim, bedain orang alim sama yang enggak alim, harus ada bedanya. Kalau orang alim ente kasih makanan yang enak ya, orang yang enggak alim biasa-biasa aja. Lebihin orang alim. Kalau istilahnya kalau kebuli itu orang alim dagingnya banyakan. Ya. Orang yang biasa-biasa ada dikit aja dah kasih nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai sama. Ya. Makanya kalau acara maulid kan begitu ya. Kita kadang-kadang paling demen duduk sama kiai, enak soalnya. Ada tetelannya, ada dagingnya, ada kakinya lagi tuh, insyaallah. Apalagi kayak ikut kayak Ibu Syair ini, ada buntutnya tuh nambah lagi. Ya. Nah itu kata Nabi Ibrahim, wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, sertakan kami bersama orang soleh. Makna alhiqna, kata ulama, diikut sertakan padahal bukan jenisnya. Dalam kitab Alfiyah ada yang namanya bab ya jamak muzakkar salim mulhaq namanya. Ya. Itulah lafaz kata alamin dalam surat Al-Fatihah itu jamak muzakkar salim mulhaq. Dia bukan jamak muzakkar, dia bukan laki-laki, alam semesta bukan laki-laki, tapi diikut sertakan.
Nah itu maknanya mulhaq. Nabi Ibrahim minta sama Allah, wa alhiqna bisolih. Ya Allah, pepetin kami terus dengan orang soleh. Ini permintaan kita. Karena satu, kalau kita mau jadi orang alim, pepet orang alim. Saya pribadi sama, saya nggak pernah niat jadi ustadz, nggak pernah niat jadi kiai, cuman demen aja ikutin kiai. Kiai ceramah ikut, kiai ngajar ikut. Sampai suatu hari saya ikut beliau, nganterin beliau acara. Rapi acara saya dikasih amplop sama pengurus. Wah, saya bilang kok amplop ustadz lewat saya nih. Rapi ngajar, rapi pas sudah pulang saya kasih, kiai ini amplop antum. Oh bukan, itu amplop ente. Enggak kiai, tadi dikasih buat antum kayaknya nih. Enggak buat ente, itu buat supir. Wah, masya Allah, supir aja ada amplopnya. Kalau bisa sering-sering kiai. Enggak canda. Artinya apa? Kita cuma ngikut doang, ada barokahnya, subhanallah. Ya. Makanya tuh deket sama orang soleh, kunci punya ilmu. Kenapa? Deket itu adalah nanti antum bisa dapat ilmu yang lain. Bahkan santri-santri khidmah yang tukang mijitin kiai itu kadang-kadang dapat fawaid yang nggak didapat sama santri yang ngaji. Dia lagi mijitin kiainya, kiai saya mau nanya, tuh kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana? Oh ini begini, di kitab ini begini, nambah ilmunya gara-gara mijitin tuh ya. Nah jadi kalau kita pengen dapat ilmu, nah nomor satu tuh ya, doa minta sama Allah, Rabbi zidni. Yang kedua pepet ame orang soleh. Dan nikmatnya kita mepet orang soleh ya, kita bukan orang soleh tapi diikut sertakan ame orang soleh. Coba kita ikut maulid, ikut acara maulid, cuman modal bawain sendal kiai, masuk gak ke dalam? Masuk. Kiai bukan kita, bukan ustadz, bukan suruh masuk gak? Masuk. Makan kebuli bareng kiai, alhamdulillah. Udah gitu pulang berkatnya Garuda yang gede, masya Allah. Apalagi kalau kita datang bawa sorban dikit, udah gedean lagi tuh mungkin tuh. Itulah barokahnya kita dekat sama ulama. Maka di momen majelis ini sebelum kita tutup, saya berpesan buat para jamaah semuanya, kalau kita duduk dengan orang, maka nanti kita akan sama dengan orang itu. Kata ulama pepatah Arab, manjalas janas. Orang yang duduk bareng seseorang akan mirip nanti dengan dia. Saya duduk dulu dengan guru teman-teman Ki Ahmad Busyairi. Ini saya cerita sedikit. Beliau belajar di Mesir, saya duduk dengan teman-teman beliau. Pokoknya saya kalau ame alumni Mesir muhibbin, kita cinta. Duduk bawa buku. Ngobrol apa saya tulis, saya catat. Lama-lama duduk diminta badalin guru. Nah kita nggak pengen, karena pengen kita ngaji, enakan ngaji ketimbang ngomong kan gitu ya. Ngaji mah modal nyengir doang gitu. Kalau kita ngajar kan baca kitab, beli kitab, masya Allah. Tapi subhanallah, memang mungkin jalannya. Ya, saya kuliah sampai drop out. Dulu saya kuliah di BSI sini, ya, Walter sini. Kalau antum lewat tendean itu ada BSI, itu sekolahan saya. Itu BSI Bina Syariat Islam, kepanjangan ya. Kenapa? Saya kuliah di situ bukan kuliah tapi ngajar Fathul Muin. Jadi kita semester 2, saya kan sering bawa kitab ke kampus dulu. Teman saya nanya, lu baca apaan? Ini ngaji semalam, ajarin dong gitu. Saya izin sama guru-guru, boleh gak saya ngajarin teman-teman di kampus? Boleh, silakan ngajar dari 1 orang, 2 orang, sampai 15 orang penuh musola. Akhirnya saya makin demen dengan ilmu. Kata orang tua saya, lu kuliah dah di UIN sana. Enggak ada pak, capek. Kuliah 2 biji, atau aja dari BSI gak apa-apa, Bina Syariat Islam soalnya. Akhirnya subhanallah, ini qadarullah, kita ngajar, semester akhir, pas penulisan tugas akhir, saya nggak sempat lagi karena udah ngaji. Dulu saya ngaji kurang lebih 7 majelis sehari saya datengin. Dari subuh, pagi, zuhur, asar, sampai malam. Ya, alhamdulillah kasih taufik bisa kita belajar di mana-mana. Nah sampai semester terakhir saya di drop out. Ya berhenti, udah 3 tahun kuliah drop out. Nah itulah hikmahnya. Kalau kita pengen dapat sesuatu yang besar, butuh pengorbanan yang besar. Ya, akhirnya saya kuliah lagi di Al Hikmah, saya belajar sampai lulus. Itu pun kuliah nggak sengaja. Ya, teman saya mau kuliah, saya iseng-iseng masuk, lengkap lagi langsung. Iseng disuruh ngajar sama dosen saya. Udah ente ajarin teman-teman sekelas, ajarin nahwu shorof. Akhirnya diajarkan nahwu shorof di rumah. Sepulang dari kampus, mereka belajar di rumah. Saya bikinlah lembaga namanya Markazul Lughah Arabiyah. Nah, jadi kita nggak tahu nasib orang, kagak tahu bagaimana akhir orang, maka jangan pernah kita memandang orang sebelah mata. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah, kita anggap remeh, nanti orang lebih tinggi dari kita.
Ya, mudah-mudahan kita doakan juga para anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi ahlul ilm. Mudah-mudahan kita semua pulang bawa ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita manfaat husnul khatimah dalam membawa iman yang sempurna. Kita doakan juga guru-guru kita panjang umurnya, sehat walafiat wa'afiyah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqqil Fatihah wa bi surril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al wa dhurriyyatina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syam ni wa daraj